Akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, terlihat seorang pilot Jepang bernama Shikishima memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya di Pulau Odo karena mesin pesawatnya bermasalah. Padahal, Shikishima sendiri kabur dari pertempuran karena ketakutan. Setelah itu, Shikishima bertemu dengan seorang teknisi dari Angkatan Laut Jepang bernama Tachibana yang akan membantunya memperbaiki pesawatnya. Malamnya, saat semua berkumpul, alarm darurat tiba-tiba menyala, membuat mereka semua terkejut. Mereka menganggap pasukan Amerika datang untuk menyerbu mereka. Tapi ternyata itu adalah Godzilla. Kedatangan Godzilla membuat semua pasukan ketakutan, dan mereka segera berlindung. Saat Godzilla mulai mendekat, Tachibana meminta Shikishima untuk menggunakan senjata yang ada di pesawatnya untuk menghabisi Godzilla, karena hanya Shikishima yang mampu mengendalikan pesawat tersebut. Namun sayangnya, saat sampai di pesawat, Shikishima malah diam dan membeku ketakutan, sehingga para pasukan langsung menembaki Godzilla. Godzilla pun menjadi marah. Keesokan harinya, Tachibana sangat marah kepada Shikishima. Hanya mereka berdua yang berhasil selamat dari serangan semalam. Setelah itu, mereka berhasil pulang. Namun Tachibana sempat memberikan sebuah amplop misterius. Pada Desember 1945, Shikishima akhirnya sampai di kampung halamannya di Tokyo. Namun, di sana sudah rata dengan tanah akibat serangan udara dari Amerika. Tak lama kemudian, tetangga Shikishima bernama Shomiko memberikan info bahwa kedua orang tuanya dan anak Shikishima sudah tewas akibat serangan udara. Saat di pasar, Shikishima berusaha menghentikan seorang gadis yang dianggap sebagai pencuri, yang bernama Noriko. Noriko malah memberikan sebuah bungkusan yang ia bawa kepada Shikishima, yang ternyata berisi seorang bayi, membuat dirinya kebingungan. Setelah beberapa saat, Shikishima bertemu dengan Noriko kembali, dan ia pun segera memberikan bayinya kepada Noriko. Tapi saat pulang, Noriko terus mengikutinya, yang membuat Shikishima kesal dan segera menyuruhnya pergi. Noriko kemudian mengatakan bahwa bayi tersebut bukanlah anaknya, melainkan ia menemukan bayi tersebut saat berusaha mencari kedua orang tuanya yang sudah tewas. Mendengar cerita Noriko membuat Shikishima tak ada pilihan lain, sehingga ia memperbolehkan mereka berdua tinggal di rumahnya. Maret 1946, Shikishima terus merawat Noriko dan juga bayinya yang diberi nama Akiko. Meskipun mereka tak memiliki hubungan apa-apa, kali ini Shikishima baru saja mendapatkan pekerjaan baru, meskipun upahnya tidak terlalu besar. Shikishima bekerja sebagai pembersih ranjau yang ada di lautan. Di sana, Shikishima memiliki dua teman, yaitu Akitsu yang merupakan kapten kapal dan Noda yang merupakan insinyur senjata angkatan laut. Mereka pergi ke tengah laut untuk melakukan tugas mereka. Hingga beberapa tahun kemudian, Shikishima dan Noriko semakin dekat. Akiko pun tumbuh semakin besar dan menganggap mereka berdua sebagai orang tua kandungnya. Meskipun begitu, Shikishima berharap menjalin hubungan keluarga bersama Noriko. Namun, ia masih belum mengatakannya, hingga akhirnya Noriko sadar bahwa ia disukai oleh Shikishima, sehingga ia memutuskan untuk hidup mandiri agar tidak terus bergantung pada Shikishima. Mei
tahun 1947. Shikishima dan teman-temannya pergi ke sebuah pulau yang telah mendapatkan pesan tentang kapal yang hancur. Namun, saat mereka sampai dan berusaha mendekat, mereka menyadari bahwa hancurnya kapal bukanlah hasil dari senjata Amerika, melainkan sesuatu yang sangat mengerikan dengan ukuran yang sangat besar, membuat Shikishima yakin bahwa itu adalah ulah Godzilla. Tak lama kemudian, ikan tiba-tiba naik ke permukaan, menandakan kemunculan Godzilla. Shikishima bersama teman-temannya bergegas pergi dan menjatuhkan ranjau untuk mengusir Godzilla. Namun, ranjau itu tidak berpengaruh pada Godzilla. Bahkan tembakan dari Shikishima tidak menghasilkan efek apapun. Noda kemudian berencana untuk mengarahkan ranjau ke mulut Godzilla. Rencana Noda ternyata berhasil. Namun tidak lama kemudian, Godzilla meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat, membuatnya bangkit kembali. Kapal penyelamat pun tiba dan menembaki Godzilla, tetapi malah membuat Godzilla marah, menyerang kapal penyelamat sehingga hanya kapal Shikishima dan teman-temannya yang masih berhasil selamat. Setelah itu, Shikishima tersadar di rumah sakit dan sangat ingin teman-temannya mengumumkan adanya serangan Godzilla agar masyarakat bisa segera mencari tempat berlindung sebelum Godzilla datang ke kota. Namun, Noda menahannya karena pemerintah juga tidak mau bertanggung jawab jika kabar itu menimbulkan kepanikan. Sementara itu, patroli laut melihat Godzilla yang sedang menuju kota. Kejadian itu pun segera mereka laporkan ke kantor pusat, sehingga kabar munculnya Godzilla tersebar. Akibat pemberitahuan itu, masyarakat benar-benar dibuat sangat panik. Tidak butuh waktu lama, Godzilla akhirnya sampai di kota. Noriko, yang sedang dalam perjalanan pulang, terkejut melihat keberadaan Godzilla. Godzilla mengamuk dan menghancurkan seisi kota. Untungnya Noriko berhasil selamat dengan melompat ke danau. Shikishima berhasil menemukan Noriko dan bergegas membawanya pergi dari sana. Para tentara berusaha menghabisi Godzilla. Godzilla mengeluarkan semburan yang membuat kota hancur lebur. Akibat semburan itu, Noriko tewas karena mengorbankan dirinya demi Shikishima.
Perginya Noriko tidak hanya membuat Shikishima sedih, tapi juga Akiko yang sangat kehilangan Noriko yang dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Keesokan harinya, Shikishima menghadiri acara yang akan membahas strategi untuk mengalahkan Godzilla. Pertemuan itu dipimpin oleh seorang kapten kapal penghancur dari negara Jepang yang bernama Hotta. Hotta mengumpulkan mereka semua untuk meminta bantuan menghabisi Godzilla. Dengan kekuatan warga sipil dan 4 kapal penghancur yang mereka miliki saat ini, keadaan sempat rusuh karena mereka ragu jika rencana Hotta akan berhasil. Noda kemudian menyarankan strategi yang lebih baik dengan menggunakan freon yang akan menenggelamkan Godzilla. Ternyata strategi Noda dipakai karena banyak warga yang setuju dengan rencananya. Malamnya, Shikishima dan kawan-kawan membahas rencana tersebut. Shikishima juga menginginkan pesawatnya untuk mengalahkan Godzilla agar bisa dengan mudah mengalahkannya. Keesokan harinya, Shikishima diberi pesawat tempur sesuai permintaannya. Namun, ada beberapa bagian yang harus diperbaiki oleh teknisi yang berpengalaman. Shikishima seketika itu teringat dengan Tachibana. Setelah beberapa hari mencari, Tachibana akhirnya muncul dengan sendirinya setelah Shikishima mengirim surat palsu yang pada akhirnya Tachibana mau memperbaiki pesawatnya. Meskipun ada ketegangan di antara mereka berdua. Pada suatu malam, Noda dan para warga lainnya kembali membahas Godzilla yang diperkirakan akan muncul di sebuah palung bernama Sagami. Esok hari, Noda juga memperingatkan mereka untuk segera siap-siap sebelum Godzilla sampai di sana. Pesawat tempur sudah berhasil diperbaiki. Tachibana juga menambahkan beberapa senjata di pesawat tersebut. Keesokan harinya, para pasukan pun akhirnya bersiap-siap. Namun tiba-tiba Godzilla datang dan menghancurkan satu kapal. Sementara itu, Shikishima mulai bergerak ke lokasi munculnya Godzilla. Setelah itu, kapal penghancur segera dikirim dan berusaha mencari celah untuk memasang selang freon untuk menenggelamkan Godzilla. Namun, ternyata Godzilla sudah siap-siap melakukan serangan kepada warga daratan. Hingga saat itu juga, Shikishima pun datang dan mengalihkan perhatian Godzilla untuk pergi ke pulau tujuan, karena pasukan penghancur sudah menunggu di sana. Hingga beberapa waktu kemudian, semua kapal mulai berpencar untuk menjalankan strateginya. Namun tiba-tiba Godzilla sudah sampai di sana dan segera menghancurkan kapal-kapal tersebut dengan semburan panasnya. Sebagian orang mulai takut dan berniat untuk pergi. Namun, Noda mencoba meyakinkan mereka semua untuk terus maju. Karena ia tahu bahwa Godzilla memerlukan waktu untuk menggunakan semburan panasnya kembali. Kata-kata Noda membuat semua orang yakin dan Kapten Hotta memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang Godzilla. Satu persatu tabung mulai dijatuhkan, sedangkan Shikishima sendiri masih sibuk mengalihkan perhatian Godzilla.
Tak lama kemudian selang sudah terpasang di tubuh Godzilla. Namun saat Godzilla akan menyemburkan semburan panasnya, selang sudah mengitari Godzilla dan membuatnya tenggelam di kedalaman 1,5 meter. Sementara orang senang dengan kekalahan Godzilla, namun tiba-tiba Godzilla masih berusaha melawan. Hota juga mempunyai rencana lainnya untuk terus menenggelamkan Godzilla di kedalaman yang sangat dalam. Noda kemudian meminta rencana lainnya dengan menarik Godzilla ke dalam laut secepat mungkin, berharap Godzilla tewas. Kapten Hota kemudian segera menarik Godzilla dengan secara paksa menggunakan kapalnya. Namun, semua itu sia-sia karena kekuatan Godzilla jauh lebih besar. Kemudian Zero datang dengan membawa banyak kapal untuk membantu mereka menarik Godzilla. Shikishima berhasil menghentikan Godzilla menyemburkan semburan panasnya dengan menabrakkan pesawatnya ke arah mulut Godzilla, membuat Godzilla itu pun hancur karena serangannya sendiri. Sedangkan Shikishima sendiri berhasil keluar dari pesawat menggunakan parasut. Terlihat semua orang di sana sangat senang karena berhasil mengalahkan Godzilla dengan tubuhnya yang sudah hancur akibat sinarnya sendiri yang gagal disemburkan. Setelah itu, mereka pun pulang dan disambut bak pahlawan oleh masyarakat Jepang. Shikishima juga mendapatkan sebuah surat yang ternyata Noriko masih hidup dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sementara itu di tempat lain, Godzilla ternyata masih hidup dan meregenerasi tubuhnya. Hingga film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah.